Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corona dan kawan-kawannya minggat. Ya, penyakit juga lenyap. Gitu jadi muslim. Jadi muslim kok galau terus pergi ke supermarket borong. Ya, lihat masker seperti pacarnya ditubruk. Ya, jangan seperti itu. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang di luar negeri ya. Jangan ikut-ikutan orang yang di luar negeri. Kita bangsa yang beragama dan kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada manusia itu mati gara-gara penyakit dalam syariat Islam, gak ada. Mati itu gara-gara nyawanya sudah harus dicabut sama malaikat Israil alaihissalam, umurnya sudah habis. Itu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau urusan mati, urusan malaikat Israil alaihissalam. Jenengan seger buger nanti sore ini mati ya bisa, ya insya Allah jangan. Ya insya Allah panjang umur, sehat wal afiyah. Ada yang udah tergeletak di rumah sakit, kata dokter enggak ada harapan, dokternya mati duluan. Itu juga ada. Yang enggak ada harapan, enggak mati tiba-tiba jadi sembuh. Makanya jangan pikiran penyakit bawa kematian. Enggak usah dipikiri. Pakai ilmu saya saja, yang mumet silahkan mumet, ilmu saya moh mikir. Tapi akehono oleh zikir. Ya memang kita harus melakukan tindakan pencegahan untuk segala macam hal termasuk penyakit. Alhamdulillah kalau jenengan muslim yang baik, muslim yang ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, semua pencegahan untuk segala macam jenis penyakit itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya bangun tidur ya, itu enggak boleh asal-asal kemudian langsung minum, ya enggak boleh. Ya minumnya juga dilihat gelasnya tutupan atau tidak. Kalau enggak tutupan, itu dikatakan oleh Nabi SAW, setiap tahun itu ada wabah penyakit. Setiap tahun ada wabah penyakit. Tidaklah melewati suatu bejana yang terbuka kecuali penyakitnya mampir. Makanya orang kalau mau naruh barang, mau tidur itu suruh nutupi. Gelas ditutupi, cangkir ditutup, yang ada makanan minuman ya. Islam tuh ngajarinya luar biasa. Terus ya kalau mau masuk kamar mandi, kita ini enggak boleh bangun tidur masuk kamar mandi tangan langsung jegur ke bak, ya itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu tadi malam tangannya tidurnya di mana. Wadah yang tangannya tidurnya di hidungnya. Ya, wadah yang tidurnya, Masya Allah saya enggak boleh ngomong ya, paham kan ya? Bergerak kemana-mana enggak jelas itu ya. Terus pagi-pagi bangun tidur masuk kamar mandi, masuk bak, kalau masih pakai bak tuh ya, masuk bak. Belum bisa bayangkan, satu RT, satu RW itu kalau bak mandi berjamaah, ketularan tangannya yang masuk kemana-mana. Naudzubillah min dzalik. Mau makan, mau nyicipi sesuatu, sunnah dari Nabi SAW, suruh cuci tangan. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, meskipun lemah, orang kalau mau makan cuci tangan dijauhkan dari kefakiran. Jadi resep sugih itu. Kenapa? Oh sehat. Ya akhirnya sehat, ada barokah. Satu hari, yang lain mungkin mandi cuma sekali atau dua kali. Umat Islam satu hari mandinya 5 kali. Wudhu itu sama dengan mandi. Karena orang kalau wudhu disuruh menyempurnakan sesempurna mungkin. Batasannya memang rukunnya, kalau bakso siku sampai tangan sampai siku suruh lebihkan sedikit. Tapi kalau mau dimaksimalkan itu lebih bagus, betul kan ya? Kemudian menyiram kaki, itu rukunnya sampai mata kaki lebihkan dikit. Kalau mau sampai pupu ya, mau sampai paha itu lebih
bagus, ya. Kemudian telinga, ya. Bahkan ada riwayat juga leher. Semua anggota tubuh ini kena, kecuali cuman yang tertutup di sini, dada ya. Dada ke bawah. Sehingga yang semua interaksi dengan manusia yang terbuka ini oleh Islam sehari minimal 5 kali harus dibersihkan. Makanya umat yang paling bersih insya Allah umat yang mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nadzafatu minal iman. Makanya kalau Indonesia ini umat Islamnya betul-betul semakin bagus, penyakit itu minggat dengan sendirinya. Mau masuk itu bingung penyakitnya. Kono sing tak ambiri ya. Yang mau dihampiri tidak ada penyakit yang aneh-aneh. Makanya jangan bingung sama corona dan kawan-kawannya. Apapun itu namanya. Mati adalah takdir, menjaga kesehatan adalah kewajiban, melaksanakan syariat Islam mutlak harus kita lakukan dengan segala kemampuan yang kita bisa. Maka kita akan hidup di bangsa dengan damai, nikmat, rukun, ayem, tentrem, sehat wal afiyah. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka saya ajak semuanya mulai sore hari ini dengungkan sholawat tibil qulub di musola, di langgar, di masjid, di majelis taklim. Bu Seha wal afiyah dan teman-temannya ya sebelum mulai ngaji, setelah mulai ngaji tibil qulub ini disemarakkan, ya disemarakkan biar anak-anak kita semua pada hafal. Apalagi ada lagunya yang enak tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub, obatnya semua hati. Nah, ini yang mau saya bahas. Orang kok geger penyakit macam-macam tapi nggak pernah geger penyakit hati. Ya takut kena corona, padahal resiko corona maksimal mati. Betul ya? Ya insya Allah sehat semua, betul kan? Resikonya kena corona dan penyakit-penyakit lain itu maksimal mati. Dan corona berdasarkan yang saya pelajari, saya nanya sama dokter, nanya sama teman, dari semua yang kena penyakit itu yang mati berapa persen toh? Yang mati berapa persen? Apakah seganas itu penyakitnya? Ternyata ya alhamdulillah yang sehat artinya kena penyakit masih hidup dan insya Allah bisa sembuh itu jauh lebih banyak. Betul. Makanya nggak usah mikir mati ya. Penyakit apapun itu ujung-ujungnya maksimal adalah mati. Setelah mati kalau orangnya hatinya baik, penyakitnya menjadi penghapus dosa. Penyakitnya menjadi nambah pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang kena penyakit yang saya sebutkan ini, walaupun sehat badannya, walaupun kaya dirinya, begitu is dead, Masya Allah, sakitnya nggak rampung-rampung. Contoh, ini biasanya ibu-ibu suka kena penyakit ini. Maaf ya Bu, penyakit nggak bisa ngucap terima kasih sama suami. Ya pasti yang kena penyakit ibu-ibu tuh ya. Judulnya penyakit tidak bisa ngucap terima kasih sama suami. Berarti yang sakit ibu-ibu. Bu, pernah enggak mengidap penyakit ini? Oh ngaku kan, ngaku tuh. Artinya suaminya ngasih A, ngasih B, ngasih sampai Z. Itu kalau yang dikasih belum sesuai yang diinginkan. Jadi ibu pengennya kudung warna hijau. Suami ngasih kudung warna merah, biru, hitam, ya, pink, krem, semua dikasih kecuali yang hijau. Apa kata sang istri? Kamu memang tidak pernah perhatian sama aku. Kamu pria yang tidak pernah berbuat baik kepada aku. Kamu tidak pernah mau belikan kudung untuk aku. Lah sak lemari ki kudunge sopo? Ini wanita model begini ada
Ada. Mudah-mudahan orangnya hadir, saudara-saudara. Ada. Resikonya penyakit ini apa? Takfurnal ashir. Kamu tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada suami yang berbuat baik kepadamu. Resikonya sabda Nabi Muhammad SAW, kebanyakan penghuni neraka itu wanita adalah karena punya penyakit tidak bisa terima kasih pada suami. Ngeri, itu contohnya ya. Tidak bisa terima kasih pada suami. Kemudian penyakit apa lagi? Iri. Penyakit iri ini kita mungkin pernah kena atau lagi ngidap. Ya, mengidap penyakit iri. Begitu kena penyakit iri, Masya Allah, hidupnya dunia gak mungkin bisa bahagia. Apalagi akhirat. Karena orang iri itu gak pernah bisa melihat yang dia punya. Selalu lihat punyanya orang lain terus. Contoh, punya suami ganteng. Kok lihat Habib Novel lebih ganteng. Masya Allah. Ya, terus iri, ya iri, ya kan? Iri sama suaminya orang lain ya, sehingga istrinya itu dielek-elek terus. Perempuan kok kayak gitu? Perempuan kok kayak gitu? Orang kalau udah iri mengerikan. Dia akan mencacat, akan mencela orang yang dia iri. Betul. Mobil contoh. Lah kebetulan ibu-ibu punya mobil harganya 50 juta. Lah kok tetangga ibu punya mobil harganya 500 juta. Ibu iri. Aku kok gak iso duwe sing kaya ngono. Saya kok gak bisa punya yang seperti itu. Yang muncul apa? Itu hasil korupsi itu. Warungnya pakai pesugihan itu. Itu orangnya pakai susuk itu. Oh, mungkin dia itu pelakor itu. Makanya bisa beli mobil seperti itu. Masya Allah. A sampai Z. Mulutnya ngeluarkan hal-hal yang naudzubillah min dzalik. Itu kena penyakit iri. Di atasnya iri, lebih ngeri, dengki. Ya, dengki. Ada hasad, ada hikid. Ya, ada hasad, ada hikid. Kalau hasad itu iri, hikid itu dengki. Dengki itu apa? Dengki itu di atasnya iri. Lebih dari iri. Sudah enggak senang orang lain dapat nikmat yang lebih, pengen nikmatnya hilang. Contoh tadi, gitu ya, tadi, lah kok temennya punya suami lebih ganteng, ya itu iri, terus plus ditungakno gendang mati. Mudah-mudahan suaminya cepat mati, biar tahu rasanya jadi janda, enggak punya suami, Masya Allah. Ini perempuan model seperti ini, yang iri dengan model apapun tadi, atau mobil, mudah-mudahan mobilnya itu ketiban watu remuk gitu ya. Mudah-mudahan masuk ke jurang, ya naudzubillah min dzalik. Menginginkan nikmat itu lenyap dari orang lain, itu namanya dengki, bahaya itu. Dengki itu mengerikan luar biasa. Kemudian penyakit lagi, ini masih saudara semua nih, rata-rata penyakit itu bersaudara. Iri, dengki itu ya, itu bersaudara. Ada penyakit yang namanya ujub, bangga diri. Belum sampai taraf sombong, jadi ujub. Aku. Tapi dia memunculkan akunya, gak pernah lihat Allahnya, paham ya? Lihat kemampuan dirinya, saya kok. Gak lihat Allah. Kalau gak saya gak bisa, saya. Itu namanya ujub. Contoh, ibu pinter masak. Ya, kemudian kok nyuguhkan orangnya seneng, nyugi orangnya seneng, enak ya. Terus di hati ibu ngomong, memang aku jago masak, ahli masak, memang saya pinter masak. Tanpa merendahkan orang lain, ujub, berbangga diri, bahaya itu. Itu menghancurkan amal. Yang lebih parah dari ujub, sombong. Sombong itu bangga diri plus menghina orang lain. Masaknya enak, oh iya saya, kalau dia enggak enak. Oh dia itu masaknya, wah enak. Apalagi yang di pojok sana, wah enggak enak sambil duding gitu ya. Itu enggak enak itu. Merendahkan orang lain, an yakira. Jadi merendahkan, menghinakan muslim yang lain. Itu adalah kesombongan dengan melihat dirinya yang punya kemampuan. Naudzubillah min dzalik. Ada yang nanya, Habib, lah kalau saya bangga tapi karena saya bisa sesuatu untuk syukur boleh enggak? Nah ini bedanya tipis.
Ada orang yang bangga tapi syukur. Kalimatnya lain, masakanmu enak, alhamdulillah, alhamdulillah saya dikasih Allah kemampuan masak. Ya Allah terima kasih. Ya itu ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya kalau kamu dikasih nikmat sama Allah, sebut-sebutkanlah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu bukan ujub. Itu bukan sombong karena dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah merendahkan orang lain. Nah, penyakit yang saya sebutkan ini diantaranya. Kalau kita kena, urusannya nggak selesai dengan mati. Kalau corona dan kawan-kawannya dengan mati selesai. Tapi kalau penyakit yang saya sebutkan tadi, itu mati nggak menyelesaikan. Mati baru permulaan. Masya Allah. Langsung disambut sama malaikat mungkar wa nakir. Ngerinya luar biasa. Raqib dan Atid memberikan laporan. Nah, Raqib Atid ngasih laporan, mungkar nakir nyambut. Malaikat azab siap ngajar. Itu baru di kuburan. Keluar dari kuburan masuk alam kebangkitan. Dikasih tempat yang panasnya luar biasa, enggak dapat naungan. Dari kebangkitan dihisab, hisabnya itu akan berat, kemudian akan diseret ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya ikhwani rahimakumullah, justru kita sekarang ini harus fokus sama penyakit-penyakit hati ini loh, penyakit hati. Kalau hatinya sehat, enggak akan bingung dengan apapun. Ini sekarang karena hati banyak yang sakit, Masya Allah. Itu lihat orang jalan, di jalan tuh mungkin timbul su'dzon, gitu ya, prasangka buruk. Jangan-jangan dia kena corona. Tuh. Jangan-jangan itu yang di kanan saya kemarin dari mana ya? Jangan-jangan dia tertular, nanti nulari saya. Jangan-jangan, ono wong watuk sidik, ada orang batuk sedikit, wah virus corona itu. Disingkiri. Dijauhi, yang ada prasangka buruk. Naudzubillah min dzalik, bahaya ini. Muslim Indonesia enggak boleh begitu. Harus prasangka baik dengan kanan kirinya, depan belakangnya, atas bawahnya, semua diprasangkai baik. Tetapi kita kan waspada caranya jalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu namanya waspada. Waspada caranya baca doa. Waspada caranya baca sholawat. Waspada caranya hiduplah dengan gaya hidup yang sehat, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau terpaksa ambil paketnya orang awam, makan walaupun masih kenyang tapi enggak kekenyangan. Sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum. Itu cara makannya orang awam. Cara makannya orang-orang yang lebih khusus, kalau lapar baru makan, belum kenyang udah berhenti. Kalau cara makannya para wali yang tingkatnya tinggi, makannya cuman sesuap sebagai syarat nyambung kehidupan. Sebetulnya enggak makan pun kuat, tapi nanti kalau enggak makan itu syariatnya dilanggar. Syariat mau nyambung hidup harus makan. Luqaimatun yuqimna bihas sulbah. Dia terpaksa makan sesuap untuk syarat saya ini manusia, saya jalankan syariat, saya harus hidup. Dengan sesuap itu Masya Allah, satu hari kuatnya luar biasa. Seperti Imam Nawawi, seperti Imam Malik. Imam Malik rahimahullah itu cuman buka dengan secuil korma, sahurnya dengan seteguk air. Ke toiletnya 14 hari sekali. Sementara kita ke toilet satu hari 14 kali. Masya Allah. Beda-beda tipis, angkanya sama kok. Ya angkanya sama. Dah itu bab corona selesai. Tidak usah bingung sama corona. Insya Allah nggak ada yang kena, amin. Kalau kena yang namanya muslim ya, kena itu ya nyantai-nyantai saja. Terus berpikir positif, insya Allah sehat. Mati wis wayahe, selesai. Kalau meninggal itu udah waktunya. Persiapkan diri. Setiap orang ini kan ngantri mati, toh nggak usah nunggu penyakit. Mau mati kok nunggu penyakit? Emang penyakit yang buat mati? Kamu, saya, kita ini semua lagi ngantri untuk dicabut oleh malaikat Israel alaihissalam. Itulah bedanya Indonesia dengan negara lain. Kenapa? Karena bangsa ini punya Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dasar hidupnya, pola hidupnya yang menjadi landasan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya? Apalagi muslimnya. Itu secara umum saja harus Tuhan yang diutamakan, apalagi muslimnya. Dah cukup. Sekarang mau cerita yang lain.